Pelatih kiper Persib Bandung, Luigi Passos, menegaskan bahwa para penjaga gawang asuhannya telah siap untuk kembali menampilkan performa terbaik jelang 7 pertandingan terakhir di kompetisi Liga 1 musim ini. Dalam masa-masa krusial seperti ini, ia menaruh perhatian besar terhadap kesiapan mental dan fisik para kipernya yang akan menjadi salah satu kunci dalam perburuan gelar juara di musim ini. Menurutnya, seluruh pemain termasuk kiper sudah kembali berlatih dengan intensitas tinggi dalam atmosfer yang positif. Setelah melewati masa jeda dan kembali fokus ke kompetisi domestik, Passos memastikan bahwa tidak ada kendala berarti di pos penjaga gawang. Bagus, kami sudah kembali berlatih dan fokus lagi untuk liga. Karena kami punya satu tujuan, satu target. Ia menegaskan bahwa target utama tim adalah menjadi juara Liga 1 dan itu tidak bisa tercapai tanpa kontribusi signifikan dari bawah mistar gawang. Persaingan antar kiper pun tetap berlangsung sehat di dalam skuad. Untuk kiper tidak ada masalah dan saya sudah bicara dengan mereka. Saat ini ada 7 pertandingan tersisa dan kami harus tetap fokus tuntasnya. Persebaya Surabaya akan melanjutkan perjalanan di Liga 1 dengan melawat ke markas Persija pada pekan ke-28. Jelang laga tersebut, pelatih Persebaya Paul Monster menargetkan bahwa timnya bisa memetik poin penuh demi mengejar Persib Bandung di puncak klasemen. Persebaya akan menghadapi Persija di Stadion GBK pada Sabtu 12 April mendatang. 3 poin di laga ini krusial bagi Bajul Ijo karena bisa menjaga asa mereka untuk bersaing hingga pekan-pekan terakhir musim ini. Karena itu Paul Monster tidak main-main dalam menyiapkan timnya. Ia menyusun program latihan intensif. Kondisi pemain secara umum sangat baik. Kami memang menerapkan latihan dengan intensitas yang tinggi untuk membangun kembali daya tahan mereka. Secara bertahap, nanti akan diturunkan jelang pertandingan. Paul Monster juga menggelar sesi game internal sebagai bagian dari simulasi pertandingan untuk menjaga atmosfer kompetitif. Di sisi lain, upaya Persebaya tidak akan mudah karena Persija juga tengah berjuang bangkit setelah menelan 2 kekalahan beruntun, salah satunya dari Madura United. Selain soal gengsi, laga ini juga menjadi penentu bagi posisi mereka di klasemen akhir. Terlebih Persija masih bersaing untuk menembus zona 4 besar sesuai target manajemen tuntasnya. Persib Bandung sedang dalam kondisi tidak ideal jelang menghadapi pekan ke-28. Menantang Borneo FC di Samarinda, Persib tidak bisa diperkuat pilar andalan karena cedera dan akumulasi kartu kuning. Sejumlah pemain yang mengalami cedera adalah David Da Silva, Castanir, hingga Dimas Derajat. Dan ada 2 pemain Persib yang terkena akumulasi, yakni Maklok dan Edo Febriansyah. Namun, bek asing Persib Nick Kuipers tidak begitu terlalu khawatir walau kehilangan banyak pemain penting. Sebab baginya Persib punya kedalaman skuad yang mumpuni untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Tentu saja mereka adalah pemain-pemain penting, tapi saya rasa kami punya pemain di bangku cadangan yang sama bagus. Kami punya pemain-pemain yang punya kualitas juga. Di lini depan, Persib bisa bertumpu kepada Ciro hingga Rian Kurnia. Di lini tengah, Adam Alis atau Robi Darwis juga bisa dipasang untuk mengendalikan ritme permainan. Dan di pertahanan ada Kakang Rudianto hingga Zalnando yang bisa diturunkan menjadi andalan. Terlepas apapun kondisinya, Nick Kuipers menyatakan timnya saat ini begitu berambisi untuk mencari kemenangan. Siapapun pemain yang nanti diturunkan,
Ia menyatakan skuad Persib harus tampil secara solid demi mengejar target back-to-back juara musim ini tuntasnya. Opsi di lini depan Persib Bandung terbatas saat menghadapi Borneo FC dalam lanjutan kompetisi Liga 1 pekan ke-28. Persib dipastikan tanpa semua strikernya Dimas Drajat, David Da Silva, dan Gervane Castanir karena mengalami cedera. Situasi ini membuat Persib tidak memiliki sosok penyerang tengah murni saat meladeni Borneo FC. Meski mengalami krisis di lini depan, Dimas Drajat optimis Persib tetap bakal tajam karena masih memiliki pemain yang bisa dipasang di posisi nomor 9. Dimas menilai Ciro Alves cocok memainkan peran sebagai penyerang tengah, meski selama ini lebih efektif dan berbahaya dimainkan sebagai penyerang sayap. Tenang, ada Ciro. Siapapun yang main kita harus support. Main bola kan gak tahu siapa yang cedera. Kebetulan sekarang striker semuanya cedera, semua pasti ingin pemain cepat sembuh. Melihat situasi dan kondisi saat ini, pelatih Persib Boyan Hodak sepertinya akan memainkan strategi false nine di kandang Borneo. Selain Ciro Alves, opsi lainnya di posisi penyerang adalah Tiron Del Pino dan Rian Kurnia tuntasnya. Manajemen Borneo FC benar-benar dibuat pusing. Pertandingan pesut eta menghadapi Persib tinggal menghitung hari. Tetapi kini mereka harus dihadapkan dengan kasus pencurian oleh sekelompok orang. Yang bikin pusing barang yang dicuri berkaitan erat dengan perangkat pertandingan, yakni kabel-kabel yang digunakan untuk menghidupkan e-board yang mengelilingi lapangan. Walhasil kini perangkat penyiar sponsor dan iklan itu tidak berfungsi. Sementara dalam setiap pertandingan, e-board jadi salah satu fasilitas yang wajib berfungsi. Kalau ditaksir dengan angka, kerugian yang kami alami dari kejadian ini mencapai ratusan juta rupiah, ungkap CEO Borneo FC, Ponario Astaman. Beruntung, komplotan pelakunya sudah ditangkap. Meski kasus sudah terjelaskan, ketegangan ini belum mereda, sebab manajemen hanya punya waktu singkat untuk memperbaiki hingga e-board berfungsi kembali saat pertandingan nanti. Kami langsung berkoordinasi ke supplier untuk mendatangkan tim supervisi untuk dicek secara menyeluruh. Jadi harapannya nanti saat pertandingan semua bisa berfungsi dengan baik. Tapi yang pasti kami juga sudah berkoordinasi dengan PT LIB mengenai kejadian ini tuntasnya.